Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa atamma taslim. Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna al-amala bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang Qisasul Quran atau Qasasul Quran, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Bagi anda yang memegang mushaf bisa membuka surat Al-Hasyr ayat 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Seperti pemisahan syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kufur kepada Allah, maka syaitan mengatakan, saya berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya saya takut kepada Allah, Rabb semesta alam. Maka akibat keduanya, syaitan dan manusia tersebut, maka keduanya dimasukkan neraka dan dikekalkan di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih mengisahkan tentang kisah Bani Israil. Kisah Bani Israil yang sangat menakjubkan, yakni tentang seorang abid ahli ibadah yang tersesat karena terkena bujuk rayu syaitan. Dahulu di zaman Bani Israil ada seseorang yang sangat ahli ibadah. Dia tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Bahkan iblis pernah mengumpulkan seluruh syaitan untuk menggoda abid ini, seorang ahli ibadah. Tapi karena kekuatan ibadahnya, ikhwatu fiddin, syaitan tidak sanggup untuk menggodanya, padahal mereka telah berkumpul. Bahkan dalam sebuah riwayat sampai iblis turun tangan, tapi juga tidak bisa menggodanya. Siapa laki-laki ini, ikhwatu fiddin? Syaitan telah berkumpul dengan sekian banyaknya menggoda, tidak sanggup menggodanya. Hatta iblis turun tangan tidak sanggup juga menggodanya. Hebat sekali. Siapa dia? Dialah Barsisah, abid min Bani Israil. Namanya Barsisah, seorang ahli ibadah di zaman Bani Israil. Akhirnya kemudian ada syaitan dari kalangan Maradah. Maradah itu syaitan yang sangat ganas, karena syaitan itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi iblis, kemudian Ifrit, kemudian Maradah. Inilah syaitan yang diborgol setiap datang bulan Ramadan. Syaitan yang paling ganas, Maradah itu syaitan. Yang Nabi SAW katakan, idza ja'akum Ramadan futihat lahu abwabul jannah wa ghulqat lahu abwabun niran
wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu surga terbuka, seluruh pintu neraka tertutup, dan maradatus syaitan, syaitan-syaitan yang jahat akan diborgol Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada syaitan dari kalangan maradah, dia mendaftarkan diri kepada iblis. Ada yang mengatakan namanya syaitanul abiyad, syaitan putih. Beliau mengatakan kepada iblis bahwa dia sanggup untuk menggodanya. Maka syaitan ini pun kemudian membuat jalan, langkah-langkah. Karena tidak mungkin syaitan mengajak orang untuk kufur langsung kufur, tapi ada tahapan. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan ayat Al-Quran. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu bertahan. Pertama, dia mengajak manusia untuk kufur. Kalau tidak bisa, mengajak manusia untuk berbuat bid'ah. Kalau tidak bisa, membuat manusia untuk melakukan kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa, mengajak manusia untuk melakukan saghairud dzunub, dosa-dosa kecil. Kalau tidak bisa, maka dia akan menyibukkan manusia dengan perkara yang tidak ada faedahnya. Kalau juga tidak bisa, maka syaitan akan mempengaruhi musuh-musuhnya agar menindas dia, supaya dia sibuk dengan urusan memerangi musuh. Itulah tahapan-tahapan syaitan. Maka Barsisah juga demikian. Suatu ketika di zaman Bani Israel ada salah satu ikhwah, ada 3 orang bersaudara. Ada yang mengatakan mereka adalah putra-putra raja. Rajanya meninggal, kemudian tahtanya diberikan kepada pamannya. Akhirnya 3 orang ini hendak berangkat jihad, tetapi mereka memiliki saudari wanita, tidak mungkin ditinggalkan. Maka syaitan disinilah setatnya. Dia mendatangi pemuda-pemuda tersebut, kemudian membisikkan kepada mereka, kenapa engkau tidak menitipkan saudari kalian kepada Barsisah? Bukankah dia abid, ahli ibadah? Tidak mungkin dia macam-macam. Dia seorang yang aman, yang taqi, yang wari'. Coba dititipkan kepada dia. Ingat, syaitan kalau tidak bisa dari jalan keburukan, dia akan mencari jalan kebaikan. Itu awal. Maka akhirnya saudara-saudaranya pun mendatangi Barsisah, seorang abid min Bani Israel. Pada awalnya Barsisah menolak, tidak. Kemudian datang lagi, tidak. Datang lagi, tidak mau. Begitulah Barsisah menolak. Karena Barsisah ini menyibukkan dengan perkara ibadah, dia takut fitnah. Akhirnya kemudian syaitan mendatangi Barsisah min babil khair, dari jalan kebaikan. Ya Barsisah. Jadi syaitan ini menjelma manusia, kemudian datang kepada Barsisah seolah-olah dia merasa di Barsisah. Wahai Barsisah, bukankah ketika engkau menerima wanita tersebut ini ada sebuah kebaikan? Bukankah ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, niat mereka fi sabilillah? Anda tidak ikut berperang, tapi mereka berperang. Tapi ketika Anda menjaga putrinya, menjaga saudarinya, maka akan mendapatkan pahala sebagaimana Allah memberikan pahala kepada mereka. Allah, ya. Bagaimana syaitan mengajak Barsisah kepada kebaikan? Ini kebaikan. Barsisah mengatakan tidak mungkin. Dia wanita, aku akan terfitnah dengan itu. Maka orang ini, syaitan ini mengatakan kepada Barsisah, mintalah kepada mereka agar membuatkan rumah sehingga tidak satu atap dengan kamu. Maka akhirnya setujulah perjanjian syaitan dengan Barsisah. Dibuatlah rumah dekat dengan tempat ibadah. Pada awalnya ikhwan fillah, Barsisah hanya menyediakan makanan.
punya jam makan, dia sediakan makan, kemudian diletakkan di depan pintunya, kemudian pergi. Begitu, tidak ada masalah. Sampai suatu ketika ikhwatu fiddin, syaitan mendatangi kembali dan mengatakan kepada Barsisah dengan mengatakan, ya Barsisah, kenapa engkau tidak membentuk pintunya dan mengucapkan salam? Boleh jadi wanita itu sakit dan kau tidak tahu, atau wanita itu sedang sekarat dan kau tidak tahu, atau wanita itu ingin memerlukan sesuatu dan kau tidak tahu. Cobalah membentuk suaranya. Kalau dia mendengarkan suara, apa kalau kau mendengarkan suaranya, berarti dia sedang sehat dan tidak sakit. Kau akan tenang, kau tidak disalahkan. Mulailah langkah yang kedua, ikhwatu fiddin, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jawab si gadis tersebut, waalaikumsalam. Selesai sampai di situ. Tidak ada apa. Dan itu berlangsung lama seperti ini. Mengetuk pintu, mengucapkan salam, menyediakan makan depan pintu, selesai. Kemudian syaitan membuat langkah yang ketiga. Kata syaitan, ya Barsisah, alangkah baiknya kalau kau masuk ke dalam. Wanita itu sendirian, dia tidak memiliki teman bicara. Boleh jadi wanita itu galau, bahasa kita. Mungkin dia perlu curhat sesuatu, menginginkan sesuatu, kau tidak tahu. Bagaimana mungkin kau kurung dia selama ini? Dia akan stres. Maka berhasil syaitan menggoda Barsisah. Bukan hanya mengetuk pintu, mengucapkan salam, bahkan berani masuk walaupun hanya di balik tabir. Mulai Barsisah bertanya kondisi wanita tersebut, haluki, bagaimana kondisi? Alhamdulillah baik. Ikhwatu fiddin, kalau antum biasanya kan chattingan dulu, ta'aruf bahasa syar'inya, ta'aruf dulu, kemudian minta nomor telepon, kemudian bicara di telepon. Kalau sudah mendengar suara wanita, tidak mungkin antum tidak menginginkan melihat wajahnya. Bohong. Kalau antum nggak mau lihat wajah, minimalnya tolonglah kirimkan foto. Syaitan. Maka kondisi Barsisah itu juga demikian. Dia ingin melihat wajahnya seperti apa setiap wanita tersebut. Maka dibukalah tabir sedikit demi sedikit. Subhanallah, syaitan laki-laki masuk ke dalam Barsisah, dan syaitan wanita masuk kepada gadis tersebut. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Kata Nabi, tidak mungkin seorang laki-laki berkhalwah tanpa mahram dengan seorang gadis, pasti ketiganya yang gak kelihatan itu adalah syaitan. Pasti ada syaitan. Ustaz gak ada, ya itu memang syaitan. Khafidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian semakin akrab, semakin akrab, semakin akrab, akhirnya curhat pribadinya. Begitulah orang curhat. Kayak pengalaman saja. Khafidin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Akhirnya Allah takdirkan keduanya melakukan fahisyah, keburukan, perzinahan, na'udzubillah minha. Dari menyediakan makan, mengetuk pintu, mengucapkan salam, ngobrol, akhirnya zina. Zina, ahli ibadah yang syaitan pernah berkumpul menggoda, dia tidak sanggup menggodanya. Iblis turun tangan, tidak sanggup menggodanya. Akhirnya dia menjadi seorang zani, pezina. Wazaniyah, dan wanita tersebut jadi wanita pezina. Masyaallah muslimin, apakah sampai di sini kerusakan Barsisah? Tidak. Syaitan tidak puas. Syaitan bukan hanya menjerumuskan kepada perbuatan dosa besar saja. Syaitan ingin meningkatkan perbuatannya. Lahirlah seorang anak zina dari perzinahan. Masyaallah muslimin, akhirnya syaitan yukhawwi
Bagaimana kalau mereka tahu apa yang mereka akan bicarakan tentang kamu? Kalau ingin engkau selamat dari apa yang akan dibicarakan masyarakatmu, hilangkan buktinya. Apa? Bunuh anak tersebut. Sehingga ketika ada fitnah bahwa bersisa melakukan zina, Anda bisa berkelit. Saya tidak pernah berzina. Mana buktinya? Saya tidak punya anak. Akhirnya ikhwan fiddin, dibunuhlah wanita bayi tersebut. Na'udzubillah. Dari perbuatan zina akhirnya menjadi seorang pembunuh. Kan begitu. Kalau sudah anak muda pacaran, kemudian hamil di luar nikah, yang terjadi wal mau'udatu su'ila bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi yang tak berdosa itu akan datang kepada Allah, sebab apa kau bunuh anak? Bayi yang dilempar, disolokan, digot, dikasih kardus, dilempar sembarangan. La ilaha illallah. Sekarang Barsisa menjadi pembunuh. Apakah syaitan cukup kepada Barsisa? Ini sudah keterlaluan, sudah menjadi pembunuh. Syaitan tidak puas. Kemudian syaitan mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya mereka selamat dari peperangan dan akan pulang dan akan menjenguk saudarinya. Maka syaitan langsung datang kepada Barsisa. Ya Barsisa, saudara-saudaranya akan datang ke mana? Tidak mungkin saudarinya tidak akan cerita. Pasti cerita. Apalagi ada keanehan kepada dirimu, pasti dia akan bercerita. Dan kalau mereka tahu, kau sendiri akibat. Maka Barsisa bingung ketika itu. Lalu apa yang harus saya katakan kepada mereka? Tidak usah mengatakan sesuatu. Bunuhlah gadis tersebut dan katakan kepada saudara-saudaranya dia sakit, parah sakitnya, sudah berusaha diobati, tidak sanggup, akhirnya meninggal. Katakan seperti itu. Dibunuh juga wanita tersebut. Sudah dua yang menghilangkannya. Akhirnya saudara-saudaranya datang dan mengatakan, di mana saudari kami? Kata Barsisa, malam tenang, gitu kan bahasa Jawanya. Sudah nggak ada lagi. Dia sakit, parah, sakit mendarah. Maka saudara-saudara merasa bersalah. Akhirnya pulang, semuanya merasa bersalah. Akhirnya syaitan membuat makar lain. Setelah dia menggoda Barsisa, akhirnya syaitan mendatangi anak-anak muda tersebut yang sedang tidur, masuk kepada mimpi-mimpi mereka, masuk kepada kakeknya yang paling besar, kemudian adiknya, kemudian adiknya berikutnya, dengan mimpi yang sama menceritakan perbuatan Barsisa bahwa dia adalah pelaku pembunuhan saudari. Diceritakan dengan detail dalam mimpi. Terbarulah anak-anak muda ini saling bercerita, ada kemiripan mimpi itu. Akhirnya sepakat mereka bahwa ini bukan mimpi biasa, ini mimpi benar. Akhirnya saudara-saudaranya ini kemudian melaporkan kepada masyarakat yang ada di situ bahwa Barsisa telah melakukan perzinahan, kemudian membunuh dan menggugurkan saudarinya. Maka bangkitlah masyarakat tersebut. Akhirnya mereka hendak mendatangi rumah Barsisa. Maka sebelum mereka tiba, ikhwatu fiddin, maka syaitan langsung datang kepada Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, wailaka hal, celaka sekarang itu. Sesungguhnya Barsisa yang menghancurkan kamu sehingga sekarang engkau menjadi pembunuh adalah aku. Aku setannya sekarang. Saya yang menjadikan kamu seperti ini. Sekarang kau tidak mungkin selamat, karena aku yang membuat sandiwara ini, maka aku juga yang akan menyelamatkan kamu. Mintalah perlindungan kepadaku. Barsisa tidak. Aku sudah berzina, sudah membunuh, tidak mungkin aku kufur, tidak mungkin aku menyebutkan Allah. Aku tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, kalau nggak mau saya pergi. Maka ditinggal oleh syaitan. Maka dari kejauhan terdengar suara teriak-teriak.
melaknat, mencaci Barsisah. Akhirnya Barsisah pun memanggil syaitan tersebut dan mengatakan, "Aghithni, tolonglah aku." Ya. Yang tadinya dia berdoa biasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, sekarang dia berdoa kepada syaitan, meminta perlindungan kepada syaitan. Kufur. Maka syaitan pun datang dan mengatakan, tapi ada syarat. Apa syarat? Sujudlah kau kepada, sujudlah wahai Barsisah kepada aku akan tolong. Maka akhirnya Barsisah pun dengan terpaksa karena ketakutan, akhirnya dia meletakkan ahli ibadahnya, meletakkan ketakwaannya, meletakkan tauhidnya, dan dia pun sujud kepada syaitan, menjadi orang yang kafir. Oh, bagaimana langkah-langkah syaitan? Sujud kepada syaitan. Ketika Barsisah sudah kufur, maka syaitan pun meninggalkan dia. Kenapa? Karena masyarakat sudah datang lengkap dengan senjata-senjata. Maka Barsisah dikatakan oleh syaitan, "Wahai Barsisah, inni bari'um minka." Aku berlepas diri sekarang dari kamu. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku juga takut sama seperti kamu. Aku takut kepada Allah. Akhirnya syaitan pun meninggalkan Barsisah yang sedang dikerumuni warga dan sedang dibunuh oleh masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah ini dalam surah Al-Hasyr ayat 16-17. Kamathali syaitan, seperti syaitanul abyad, syaitan putih. Idh qala lil insan, ketika berkata kepada Barsisah, idh qala lil insani kufurlah engkau Barsisah. Falamma kafar, ketika Barsisah kufur, qala, maka syaitan mengatakan, inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Rabbal alamin, yang telah menguasai alam semesta ini. Fakana akibatahuma, maka akibat kedua syaitan dan Barsisah ini, fakana akibatahuma annahuma, bahwa keduanya finnari khalidina fiha, kelak Allah akan memasukkan ke dalam neraka dan keduanya akan dikekalkan di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul zalimin, itulah balasan untuk orang-orang yang zalim. Syaitan cerdas. Jangan pernah antum merasa aman dari makar syaitan. Jangan pernah merasa saya sudah kuat ibadahnya, sudah kuat puasanya, sudah kuat qiraatul Qur'annya, enggak mungkin syaitan menggoda saya. Dari mana? Barsisah ahli ibadah yang syaitan pernah berkumpul tidak sanggup menggodanya, bahkan iblis turun tangan tidak sanggup menggodanya. Ternyata kalah dengan syaitanul abyad dari kalangan bawah. Maka hikmah yang besar, ikhwatu fiddin, jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka sering saya katakan, setan itu kan tazayyun, senantiasa mengindahkan sebuah perkara. Ustaz saya ini ta'aruf syar'i. Anda sudah nazar sama akhwat. Iya, ini ada walidan enggak? Ada. Syar'i? Tidak syar'i. Banyak ikhwan di kalangan kita seperti ini. Anak sudah ta'aruf sama dia, anak sudah ketemu, sudah tengok wajahnya, masya Allah cantik. Sama siapa? Dia dibawa kawannya. Ada mahramnya enggak? Enggak ada. Lah, gimana? Kalau jenjang kepernikahan sudah mengundang murka Allah, ghadabullah, kemurkaan Allah azza wa jalla, bagaimana itu akan diberkahi pernikahannya? Terkadang ikhwatu fiddin akhirnya bukan hanya sebatas itu. Ustaz, saya ingin lebih dekat lagi. Saya ingin tanya-tanya sama walinya. Susahnya akhwat.
sama walinya, Pak, saya akan meminang anak Bapak. Gimana akhlaknya? Punya cacat enggak? Gitu. Bisu enggak? Buta enggak? Begitu. Ini enggak tanya sama aku. Akhirnya curhat. Curhat jadi curhat, ya, curhat. Khotbah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terakhir tidak jadi menikah malah berzina. Punya anak malu, akhirnya dibuat, minimal ditelantarkan. Syaitan. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi mengatakan untuk mengakhiri kultum ini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu khutuwatis syaitan innash syaitana lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan bagi kalian itu musuh bukan kawan, tapi mereka musuh kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.